Episode ke-360. Perubahan besar dalam seni perang sudah di depan mata? Ujar Duke Wei sambil menghela napas. Grand General Heavenly Strategist dan para jenderal lainnya mengangguk setuju. Mereka menyadari bahwa apa yang baru saja diciptakan Kinmu bersama ribuan cendekiawan dan praktisi seni surgawi bukan sekadar eksperimen biasa. Bagi para sarjana, Majelis Roh Primordial hanyalah sebuah penemuan yang menarik. Namun, bagi para panglima perang, penemuan itu mampu mengubah cara peperangan dilakukan. Sejak zaman dahulu, komunikasi di medan perang selalu menjadi masalah besar. Menyampaikan perintah kepada pasukan, menghubungi bala bantuan, mengatur logistik, hingga melapor kepada kaisar membutuhkan waktu yang lama. Dahulu, Imperial Preceptor Eternal Peace telah menciptakan kapal terbang, kapal darat, dan jaringan jalan untuk mempercepat perjalanan. Meski begitu, seiring meluasnya wilayah Kekaisaran Eternal Peace, waktu tempuh berita maupun pasukan tetap semakin lama. Kapal terbang memang cepat, tetapi biaya operasinya sangat mahal. Batu obat yang dibakar untuk satu perjalanan saja cukup untuk membiayai sebuah pertempuran kecil. Karena itu, pasukan masih lebih sering mengandalkan binatang buas sebagai alat transportasi. Namun, Majelis Roh Primordial mengubah segalanya. Melalui teknik itu, para jenderal dapat berkomunikasi secara langsung menggunakan roh primordial mereka. Bahkan dari jarak ratusan mil. Dalam peperangan, kemampuan seperti ini bisa menentukan kemenangan atau kekalahan. Tiba-tiba seorang menteri tua berlutut. "Yang mulia," Kanselir Qin menggunakan kata majelis. "Bukankah istilah itu hanya boleh digunakan untuk sidang kekaisaran? Ini pertanda ambisi memberontak. Mohon hukum mati dia." Ruangan seketika menjadi sunyi. Para jenderal memandang menteri itu dengan kesal. Sementara Kaisar Yan Feng hanya menghela napas. "Penatua Yujie," katanya tenang. "Pengetahuanmu terlalu sempit. Kata majelis bukan hanya milik istana." Dahulu Hefnaf juga menggunakan kata itu dalam puisinya. Apakah itu berarti dia ingin memberontak? Menteri tua itu terdiam. "Kau sudah tua. Aku tidak akan menghukummu mati. Pulanglah ke kampung halamanmu." Semua pejabat tercengang. Biasanya kaisar tidak akan semurah hati itu. Sementara itu, suara Kinmu terdengar dari Hall of Supreme Learning. Semuanya berhenti berbicara. "Sekarang mari kita uji apakah roh primordial kita benar-benar bisa saling berkomunikasi. Bisakah kalian mendengarku?" "Bisa," ribuan suara menjawab bersamaan. "Lalu jalankan teknik kalian. Perhatikan apakah ada gangguan pada roh primordial." Seketika olah dipenuhi kekacauan. Ada roh primordial yang tiba-tiba menghilang lalu muncul kembali. Ada yang berkedip-kedip, ada pula yang melayang tanpa kendali. Tawa dan teriakan memenuhi seluruh olah. Kinmu mencatat setiap masalah dengan teliti. "Baik, uji coba selesai." Semua orang menarik kembali roh primordial mereka. Begitulah berakhirnya Majelis Roh Primordial pertama dalam sejarah. Kaisar Yan Feng lalu menoleh kepada juru tulis kerajaan. "Sudah kau catat semuanya?" Juru tulis itu tampak ragu. "Yang mulia." Mereka hanya mengobrol sebentar. Sebagian besar bahkan terdengar seperti omong kosong. Kaisar mengetuk gulungan sejarah di tangannya. "Kalau ribuan tahun nanti keturunan kita mencari catatan tentang Majelis Roh Primordial pertama dan tidak menemukannya, merekalah yang akan mengutukmu. Catat semuanya, bahkan lukiskan peristiwa ini." Juru tulis langsung berkeringat dingin dan buru-buru menuliskan seluruh kejadian. Meski dalam hati ia tetap merasa bingung. Beberapa jam kemudian, Kinmu dan para sarjana kembali melakukan penelitian. Mereka menganalisis setiap kesalahan yang muncul selama uji coba, memperbaiki rumus, menyempurnakan teknik, lalu mengukinya kembali ke dalam room di Hall of Supreme Learning. Setelah setengah hari bekerja tanpa henti, mereka mengadakan uji coba kedua. Kali ini semuanya berjalan sempurna. Tidak ada lagi roh primordial yang menghilang ataupun kehilangan kendali. Kaisar Yan Feng yang sejak pagi terus menyaksikan proses itu akhirnya maju. "Kanselir Qin, jasamu bagi negeri ini sangat besar. Hadiah apa yang kau inginkan?" Kinmu tersenyum. "Jika yang mulia ingin memberi hadiah, berilah semua orang di Imperial College jamuan makan."
Teknik ini bukan hasil kerja saya seorang, melainkan buah kebijaksanaan seluruh orang yang ada di sini. Kaisar tertawa puas. Baik, ia segera memerintahkan seluruh koki istana datang ke Imperial College. Bahkan para pejabat diminta memanggil koki terbaik dari rumah masing-masing. Malam ini kita berpesta bersama. Tak lama kemudian Imperial College berubah menjadi lautan cahaya. Puluhan dapur didirikan. Berbagai teknik memasak dipamerkan layaknya seni surgawi. Sementara aroma makanan memenuhi seluruh area. Kaisar bahkan membawa anggur terbaik dari istana. Di tengah jamuan itu, ia bertanya, apakah teknik baru ini sudah memiliki nama? Qin Mu menggeleng. Kaisar berpikir sejenak lalu berkata, dalam Dao dikatakan, 1 melahirkan 2, 2 melahirkan 3, dan 3 melahirkan segala sesuatu. Bagaimana kalau kita menamainya rahasia 3 majelis roh primordial? Belum sempat Qin Mu menjawab, para menteri langsung memuji keputusan sang kaisar. Kaisar tersenyum puas sebelum bertanya lagi, rune yang kau ukir di Hall of Supreme Learning itu untuk apa? Qin Mu menjelaskan, rune-rune itu menjadi penunjuk jalan bagi roh primordial. Kecepatannya luar biasa, mampu menempuh ribuan mil dalam sekejap. Tanpa penanda ini, roh primordial tidak akan sampai ke tujuan yang benar. Kaisar sedikit mengernyit. Kalau begitu, bukankah musuh bisa menggunakan rune itu untuk menangkap roh primordial para jenderal kita? Semua pejabat ikut khawatir. Chu Xinghua segera menjelaskan, Yang Mulia tidak perlu cemas. Rune-rune itu dapat disusun dalam kombinasi yang hampir tak terbatas. Jumlah kemungkinannya jauh lebih banyak daripada jumlah manusia di dunia. Mustahil musuh menebaknya. Mendengar penjelasan itu, Kaisar akhirnya merasa lega. Tak lama kemudian seorang pendeta tahu berlari menghampiri. Yang Mulia, ada seekor rubah dan seekor kilin gemuk memanggang 2 ikan mas naga merah di tepi danau. Kaisar menoleh ke arah Qin Mu sambil tersenyum. Sepertinya itu peliharaanmu. Wajah Qin Mu memerah. Saya akan segera menghukum mereka. Namun begitu tiba di tepi danau, ia justru tersenyum. Hulinger sedang sibuk mengawasi naga kilin memanggang ikan. Tuan muda, cepat, kami sengaja menangkap 2 ekor lagi karena tahu Anda suka. Qin Mu langsung duduk. Bagus sekali. Sudah lama aku ingin memakannya lagi. Tak lama kemudian ikan matang. Hulinger membaginya untuk Qin Mu, dirinya sendiri, dan naga kilin. Sementara peti harta karun yang hidup hanya bisa menunggu sisa tulangnya. Saat mereka mulai makan, terdengar suara tawa. Aromanya luar biasa. Beri aku sedikit. Yang datang ternyata Biksu Mingxin bersama seekor kera iblis. Hulinger segera menyodorkan sepotong ikan. Qin Mu bertanya heran, bukankah biksu tidak makan daging? Mingxin tersenyum. Dalam perjalanan hidupku, aku pernah memakan kulit pohon, cacing, bahkan dagingku sendiri agar tetap hidup. Ia menunjukkan bekas luka di dadanya. Sejak saat itu aku memahami bahwa semua makhluk hidup hanyalah bagian dari siklus kehidupan. Hari ini aku memakan mereka. Kelak setelah aku mati, mereka akan memakanku kembali. Yang penting bukanlah bentuk makanannya, melainkan hati seseorang. Qin Mu mengangguk. Kagum, pemahamanmu benar-benar telah berubah. Hulinger kemudian menawarkan ikan kepada kera iblis. Kera itu menggeleng, vegetarian, kuat, namun sebelum potongan itu kembali, sebuah tangan mengambilnya. Dao Master Lin Xuan tertawa. Kalau dia tidak mau, biar aku saja. Qin Mu tersenyum. Seorang pendeta tahu makan ikan. Lin Xuan menggigit ikan besar-besar. Kalau langit saja bisa palsu, mengapa seorang pendeta harus terlalu terpaku pada aturan? Tak lama kemudian Ling Yuxiu berlari datang. Kalian diam-diam makan ikan lagi. Ia langsung duduk di samping Qin Mu dan mulai menyantap ikan tanpa sungkan. Tak lama siung siang, Wang Muran, Mu Qingdai, Long Yu, dan Tu Xinghua ikut bergabung. Suasana di sekitar api unggun menjadi ramai oleh canda dan tawa. Qin Mu memandang teman-temannya. Jarang sekali semua anggota aliansi surga berkumpul seperti ini. Malam ini jangan pulang sebelum mabuk. Ling Yuxiu berkedip heran. Aliansi surga? Apa itu? Jangan-jangan organisasi untuk menggulingkan ayahku? Kalau iya, aku ikut. Chu Xinghua dan yang lain saling berpandangan. Bingung harus menjelaskan dari mana. Qin Mu tersenyum. Tidak ada orang luar di sini.
Begitu kalian mendengar rahasia ini, kalian semua akan menjadi anggota aliansi surga. Naga Kilin langsung berdiri. Tanpa berkata apa-apa, ia menggigit peti harta karun dan menyeretnya menjauh. Semakin sedikit tahu, semakin panjang umur, gumamnya. Saat itulah nyala api unggun tiba-tiba bergoyang. Entah sejak kapan, seorang pemuda telah duduk di seberang Kinmu. Dengan santai ia merobek sepotong ikan, lalu memakannya. Aku juga penasaran tentang aliansi surga. Tatapannya tertuju lurus kepada Kinmu. Tabib Agung Qin, maukah kau menjelaskannya kepadaku? Darah Kinmu langsung terasa dingin. Ia melirik ke arah puncak Imperial College. Pemuda itu hanya tersenyum tipis. Seluruh istana kekaisaran memang cukup kuat. Bahkan kurasa kaisarmu sudah membangun jembatan surgawi. Tapi sebelum mereka sempat datang, senyumnya semakin tipis. Kalian semua sudah menjadi mayat. Jeti, jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Lanjutkan saja. Ceritakan padaku tentang aliansi surga.